Menguji kelemahan lawan dengan berbagai jenis servis ternyata itu sangat penting dalam sebuah pertandingan pingpong. Strateginya seperti apa? Mari kita ikuti instruksi dari Coach Xiao Han. Wah, video kita kali ini isinya daging semua ini. Jadi jangan di skip, simak sampai habis dan ambil pelajaran untuk siap bertanding mengalahkan lawan-lawan Anda di meja tenis meja. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, jika kita memiliki berbagai ragam servis ya dalam pertandingan, kita harus bisa putuskan servis apa yang akan kita gunakan berdasarkan posisi lawan kita. Jika dia berdiri dekat meja, kemana arah servis kita? Lihat nih, posisi saya berdiri. Kemana serve kamu akan tuju? Serve ke arah backhand. Bola cepat dan lurus ke arah backhand dia. Nah, bolanya dipaksa untuk kembali dan gagal. Baik, kalau saya berdiri lebih jauh, bagaimana? Jika dia berdiri jauh, lakukan servis pendek setengah panjang. Oke, kalau saya berdiri siap seperti ini, bagaimana? Kalau posisi berdiri seperti itu, lakukan dengan cepat serangan ke arah forehand, servisnya ke arah forehand, secara diam-diam. Lihat, kalau dia berdiri seperti ini, gimana? Bidik tepat di tengah. Serve ke sudut forehand pendek. Iya, tepat sekali. Itu juga sebuah taktik. Ya, bacalah dari cara dia berdiri dan kita bisa membuat atau memprediksi dua pukulan pertama. Pingpong itu permainan kalkulasi juga. Buat dia tidak bisa mengembalikan servis dari kita. Dan pada momen yang tepat, momen kunci, explore semua taktik. Ya benar, dia tidak mereaksi tepat waktu. Jadi ya memang kita tidak hanya bisa bergantung pada satu taktik saja. Yaitu tidak mungkin kecuali dia ya bodoh, dungu. Tetapi di permainan tenis meja tidak ada orang yang dungu. Itu sebabnya pada pemain yang memiliki level tinggi, pemain harus memiliki taktik yang kuat juga. Jadi didasarkan pada posisi berdiri lawan kita, mestinya kita tahu jenis servis apa yang akan kita gunakan. Ya, ujilah apakah backhandnya yang lebih kuat atau forehandnya yang lebih kuat. Contohnya saya servis dengan side underspin. Dia akan melakukan backhand loop pertama kali. Kemudian saya servis top side spin. Dia masih bisa memainkan backhandnya. Wah, itu tidak jelek sama sekali. Nah, setelah saya mencoba menyelidiki dengan dua servis pertama tadi, saya harus menukar penempatan bola. Saya kirim dulu bolanya ke tengah. Lihat, ini sebuah kesempatan. Tapi jangan serve ke tengah lagi. Karena jika mereka tidak bisa mengembalikan yang pertama, mereka akan menyesuaikan. Perlahan tapi pasti mereka akan bisa menghandlenya.
Ingat bahwa serve itu bisa diberi nilai ya. Jadi kalau grade A itu artinya dia tidak bisa mengembalikannya, grade B dia bisa mengembalikannya sedikit. Jadi ingat service itu dan lakukan lagi. Ya, lakukan servis panjang ke arah forehandnya dan kita lihat dia hanya bisa ngeblok. Jika demikian maka serve kita ke arah itu bisa kita rating, bisa kita nilai sebagai grade B. Jadi coba hitung udah berapa penempatan bola yang sudah kita uji. Terkadang pemain bisa mengetes sampai 8 buah penempatan. Pada servis kelima dan keenam, apa yang bisa saya lakukan? Ya, coba serve underspin, servis isi. Dan lihat bagaimana dia mengatasinya. Jika permainan pendeknya sepanjang meja itu lebih lemah, nah kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Pada momen itu lakukan service hook pendek. Itulah kesempatanmu. Ini menunjukkan bahwa lawanmu itu lebih lemah dalam permainan pendek, tapi lebih kuat pada permainan panjang. Nah, ini poin penting. Menurut klasifikasi keunggulannya, terlihat bahwa dia lemah pada permainan pendek. Pada momen penting dan awal dari permainan game kedua, kamu harus memainkan permainan pendek. Jika kamu serve, dia tidak bisa mengembalikannya. Atau ketika kamu service side spin bola panjang, dia hanya mendorongnya. Maka dengan tipe bola seperti ini, jangan membuat terlalu banyak variasi. Terus saja bidik ke titik lemahnya. Kalau dia tidak bisa menghandle bola itu, maka sepanjang permainan dia tidak bisa melakukannya. Terus bidik ke arah kelemahannya. Ya, karena kamu tahu bahwa ketika bola diarahkan ke arah backhandnya, dia hanya mendorong bola itu. Untuk variasi dan melihat kesiapan lawan, boleh lakukan 2 atau 3 bentuk servis yang lain. Tapi sisanya serang ke arah titik lemahnya. Ya, batasi geraknya. Pada pertandingan amatir, banyak pemain yang belum mampu mengeksploitasi kelemahan lawannya. Malah terkadang dia bermain pada kekuatan lawannya. Kamu harus menguji lawan kamu. Cek apakah forehandnya lebih baik dari backhandnya, bola panjangkah atau bola pendek, top spin atau backspin. Pada poin-poin genting ya setelah poin 8, seperti pada skor 7-9, 8-8, 10-8, 9-9. Pada skor seperti ini, kamu harus menggunakan servis pembunuh. Contohnya jika kamu membuat kejutan ke forehandnya dan dia tidak bisa mengembalikannya, maka pada momen kunci itu lakukan lagi. Sebelum ini saya melakukan servis top spin ke arah tengah. Pada skor 11-9 itulah penentunya. Saat memasuki game kedua, mulai dengan membuat klasifikasi mana servis tipe A dan tipe B. Ya, sekedar mengingatkan bahwa tipe A itu memang servis yang dia tidak bisa kembalikan, sedangkan tipe B dia bisa kembalikan tapi dengan kualitas yang buruk. Nah, gunakan lagi pendekatan itu. Kecuali kamu membuat kesalahan sendiri, seumpama kamu berpikir sudah menang dan tidak perlu main serius lagi,
atau merasa nervous karena ingin menang, nah itu bisa terjadi. If you don't make mistakes, Jika kamu tidak melakukan see, kesalahan, playing matches lihat bahwa is a really permainan fascinating itu, thing. pertandingan itu hal yang fascinating, hal yang mengagumkan. Psychological battle. Sebuah It's pertarungan very interesting. psikologis sangat menarik. Find the opponent's weakness. Dan begitu Anda menemukan kelemahan lawan, Just attack it relentlessly. kamu harus Don't be menyerangnya afraid he will tanpa adapt. henti. Jangan takut dia akan beradaptasi. Just keep serving it. Terus saja servis seperti itu. If he returns the first one, Jika dia mampu mengembalikan servis yang pertama, carefully. simak baik-baik. He returns the second one. Jika dia Immediately bisa change mengembalikan tactics. bola kedua, segera ubah taktik. That means he's adjusted. Itu maknanya dia sudah menyesuaikan diri. Most amateur players Tetapi kebanyakan pemain amatir find it very hard to sangat adjust. sulit bagi mereka But if he untuk does menyesuaikan diri. Tapi jika mereka bisa Then immediately switch to another switch serve. segera atau And if tukar that segera doesn't ke work, servis switch yang back. lain. That- Jika tidak berhasil, ya kembalikan ke semula. That's the strategy. It Itulah keeps changing. strategi itu. You need at Terus least 4 berubah. tactical variations. Paling tidak kamu harus memiliki 4 variasi taktik. Opening tactics. Taktik Tactics for pembukaan, when the score is tight. taktik saat skor Tactics for when you're ketat, behind. taktik ketika kamu ketinggalan poin, Tactics for crucial taktik points. untuk Including poin-poin your receive krusial tactics as termasuk taktik dalam If you used- menerima servis. You used to push like this and Jika then kamu change to biasa pushing like mendorong that, seperti he might ini not dan be able to kemudian adapt. merubah dengan mendorong seperti itu, artinya dia belum menguasai. Dia belum bisa menyesuaikan. But if you don't make adjustments Tapi on the crucial jika Anda points, tidak melakukan penyesuaian pada poin-poin penting, it's all about variation. itu semua It's all about tentang tactics. variasi dan itu semua tentang taktik. Test your opponent. Intinya uji Find their lawanmu weakness. itu. If their Dapatkan weakness is that they kelemahannya. can't loop a forehand Jika drive, kelemahannya mereka tidak bisa melakukan loop forehand, counts as a weakness too. itu juga It doesn't termasuk kelemahan juga. mean only your attack Itu defines their bukan weakness. berarti hanya serangan Anda yang menentukan kelemahan mereka. Normally, they can return it. Jika saya dorong won't secara push normally. normal dan dia I'll push bisa with mengembalikannya, saya tidak melakukan push dorong normal, tetapi saya sedikit berikan side spin. In this stage of the match, I'll just Jadi push pada like this. tahap The more pertandingan ini saya hanya mendorong seperti ini. awkward, the better. Semakin Winning canggung, doesn't always semakin come from baik. attacking. Many Nah, jika Anda menang, maka kemenangan Anda itu bukan hanya dari atau bersumber dari serangan saja. points are won through variation. Banyak poin yang diperoleh itu dengan berbagai variasi. Me, those who play Lihat really well bercermin aren't just pada para rallying all the pemain time. yang bisa They're bermain baik itu bukan hanya pada rally-rally setiap saat. mixing in a push here and Mereka there. A mencampurkan faint stroke, dorongan di a deceptive sana-sini serve, a sudden dengan pukulan lemah dan servis menipu. high arc loop, then a quick drive. Suatu loop dengan lintasan tinggi tiba-tiba dan diikuti dengan gerakan cepat. There are so many technical Ada variations. begitu The banyak brilliance lies in variasi never letting the teknik. opponent figure you out. Kecemerlangannya atau kehebatannya ini terletak pada tidak pernah membiarkan lawan mengetahui kemampuan Anda. They adapt to your tactic A. Sama You switch seperti to mereka tactic B. When they're beradaptasi struggling dengan with B, taktik you A, switch to C. We Anda can't rely on just beralih one ke move either. taktik B. Oke, demikian teman-teman, saya mencoba menerjemahkan instruksi dari Coach Johan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.